Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena pada tadi malam kami tidak bisa membacakan kitab Riyadul Badi'ah. Untuk itu kami bacakan pada pagi ini. Qauluhu, saulangi dari wala bi khurujil mani kadzalika. Wala bi khurujihi lan ora batal poso kelawan metuni mani. Wala bi khurujil mani lan ora kelawan metuni mani kadzalika kelawan koyo mengkono ghairi ikhtiyar. Kelawan koyo mengkono ghairi ikhtiyar au ma'anisyan. Wala bil qai'i lan ora kelawan utah-utahan dan ora kelawan utah-utahan kohron kelawan kasereng lan wala bil qai'i lan ora kelawan mutah sama kohron kelawan kaseng idza lam yarji ari kalani ora bali minhu sangking qai'i apa syai'un suwiji-wiji ora bali ilal jaufi maring weteng wala bin nakhomati lan ora kelawan riya idza jarot ari kalani nari opo nakhomah ila jaufihi maring wetengi soim kohron kelawan nyereng anhu sangking soim wala bil iktihali lan ora kelawan celaan wal idhani lan lenganan lan nganggo lengusan lan lenganan wa iwujida senajan den temu opo tok murok uhli rasani celak waduhni lan lengu kroso fi halqihi ing dalem qur'ani soim termasuk perkara tidak membatalkan puasa ketika ada orang puasa mengeluarkan mani tanpa selain ikhtiar, tanpa disengaja atau dalam keadaan lupa. Maka kalau demikian puasanya tidak batal. Termasuk lagi bila mana ada seorang laki-laki. Orang laki-laki gudikan. Dakarnya gudikan kemudian dikukur. Dakarnya dikukur fa'anzalah lalu mengeluarkan mani, bagaimana? Lam yaftur, maka tidak membatalkan kepada puasa illam ya'lam min adati al-akhruju bidzalika au alimah. Jadi baik orang tersebut tidak tahu atau mengetahui kebiasaan keluarnya mani. Tapi ini au alim, saya ulangi, ada seorang laki-laki gudikan, kemudian karena gudikan zakarnya itu gatal-gatal dikukur. Ketika dikukur ternyata mengeluarkan air mani. Bagaimana puasanya? Puasanya tidak batal apabila illam ya'lam, tidak tahu kebiasaan keluarnya mani. Ini au alima lakin lam yutik sabra ala adamil haqqi. Atau gini, mengetahui kebiasaannya keluarnya mani tapi orang tersebut tidak sabar, tidak tahan dengan rasa gatalnya sehingga tidak mau harus mengukur. Kuatan mendakannya. Padahal sudah tahu mestinya ini nanti keluar mani. Tapi karena tidak kuat, akhirnya dikukur dan mengeluarkan mani. Bagaimana? Maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Wa illa aftar, tapi kalau masih mampu, bisa sabar, tidak ngukur, tetapi dikukur, batal puasanya. Saya ulangi ini.
orang tersebut ada seorang laki-laki gudikan, mengetahui kebiasaan keluarnya mani. Jadi keluarnya mani kalau ini dikukur, dakar dikur, mesti saya keluar mani. Nah, ini hanya dikukur dan dia itu sebenarnya bisa menahan. Kalau yang tadi mengetahui kebiasaan keluar mani tapi tidak mampu untuk menahan rasa gatalnya, sehingga mau tidak mau harus dikukur tidak batal. Tapi kalau dia itu mampu menahan, bisa sabar, tidak ngukur zakar tapi ngukur, padahal sudah tahu mestinya nanti keluar mani gimana, maka puasanya batal. Jadi kalau demikian ya puasanya batal. Wala bil qai'i qahran idza lam yarji minhu syai'un ilal jaufi. Dan termasuk lagi mutah. Kalau ada orang puasa muntah, bagaimana puasanya? Tidak batal. Yang penting qahron, tidak disengaja. Kalau disengaja, maka membatalkan puasa. Kalau memang disengaja, ya batal puasanya. Ini tidak sengaja. Dan tidak ada muntah-muntahnya itu tidak ada yang masuk kembali ke dalam perut. Semua dimuntahkan. Batal tidak? Tidak membatalkan. Tapi sekarang gini, contoh kalau disengaja, maka hukumnya batal. Contohnya seperti tidak mutah, tidak mau mutah, cuma agar mutah disengaja jari-jari dimasukkan ke mulut, digerak-gerakan sehingga mutah. Itu namanya disengaja. Gimana? Batal puasanya. Atau seperti ini Ki. Orang tersebut kalau memang naik bis mesti muntahnya. Mesti muntah, naik bis mesti muntah. Dan dia puasa, sudah tahu mesti muntah. Naik bis, itu gimana? Itu termasuk disengaja, maka puasanya batal. Wa in wala bil iktihali wal idhan wa in wujida ta'mul kukhli wadduhni fi halqihi. Dan tidak termasuk membatalkan puasa ketika orang itu pakai celak atau memakai minyak wangi. Sekalipun rasanya celak itu ada masuk pada tenggorokan, ternyata saya merasakan rasanya celak ada di tenggorokan. Saya merasa rasanya minyak ada di tenggorokan. Itu bagaimana? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasanya. Wala bidukhuli. Wala bidukhuli dzubab wal bu'ulah wa gubarul kansi wal gharbati fi jaubihi wa in amkanahu ayatajannaba dzalika. Demikian pula tidak termasuk batalnya orang niki yang kemasukan lalat atau nih nyamuk, kemudian debunya orang nyapu, debunya masuk, sabun debunya ini kotoran, debunya sapu orang nyapu ada debunya. Kemudian kadang-kala kotoran masukkan ke dalam perut, sekalipun mampu menghindar, tetap tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi nih, wala bidukhulidz dzubab wal bu'ulah. Jadi ternyata kadang-kala kan ngoten niki ada orang niki tahu-tahu kemasukan lalat. Ya nggak mungkin disengaja kan, kalau lalat waktu mangap lalat masuk dengan secara tiba masuk dengan sendiri, gimana? Puasanya batal? Tidak batal puasanya. Jadi sekalipun bisa menghindar. Kenapa? Karena perbuatan tersebut termasuk sulit, tapi sulit untuk menghindar.
Atau sama dengan kadang-kala kita itu, kalau sekarang nggak ada ya, kerja mau masak kue, kemudian ternyata tepungnya itu masuk. Waktu kita memasak masuk, itu gimana? Ini mungkin ada debu-debu, atau kadang-kala menghaluskan gula bisa. Kadang-kala itu masuk, kita itu nggak sengaja, tidak bisa menghindar. Gimana? Tidak membatalkan puasa. Wala bibel irriqi al khalis min ma'dan. Termasuk lagi adalah disebabkan ngelep itu. Biasa ngelep itu dari dalam nih. Tapi ludah yang masih murni. Ludahnya masih murni. Itu gimana? Maka tidak membatalkan kepada puasa. Tapi beda dengan ini, keluar dari ludahnya itu keluar sampai pada mirah-mirahnya bibir. Berarti sampai pada bibir sini, ludah sampai ke sini. Itu kemudian ditelan ke dalam. Bagaimana? Maka membatalkan kepada puasa. Atau tadi kan menelan ludah tapi masih murni dari dalam perut, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluar ludahnya sampai keluar pada merah-merahnya bibir, ditelan, maka batal puasanya. Atau aukana mukhtaliton bi ghairihi, atau ludahnya itu sudah campuran dengan perkara yang lain. Seperti apa? Sisa-sisa makanan. Ludahnya itu campur dengan sisa-sisa makanan atau dengan perkara yang menyebabkan najis. Seperti apa? Gusinya keluar darah, kemudian ditelan. Nah ini ludahnya ditelan, padahal ludah itu sudah campur dengan darah karena gusinya berdarah. Bagaimana? Maka puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau air ludah tadi bercampur dengan sisa air berkumur, nah ketika kita kan berkumur, setelah berkumur, dan ini pada bulan puasa mau wudhu berkumur, ketika berkumur menelan ludah ke dalam, kemungkinan kan ini campur dengan sisa air wudhu. Bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan kepada puasa. Jadi kalau air ludah tadi bercampur dengan sisanya air berkumur pada waktu wudhu, maka tidak batal karena sulit untuk menghindar. Nah, namanya orang berkumur. Nah, berkumur ternyata setelah berkumur nelan ludah. Setidak-tidaknya kemungkinan besar ludah tadi campur dengan sisa air berkumur. Bagaimana puasanya? Batal? Tidak batal. Wudhunya, puasanya tidak batal. Wala yablughu niki. Wala yablughu lan ora batal sebab ngal. Wala bibalghi rikilan ora batal sebab ngelek itu al khalisi kang murni oporik mimba'dani saking wadu'e so'im. Jadi menelan ludah yang masih murni dari dalam perut itu tidak membatalkan puasa, kecuali ludah tadi itu sampai pada keluar sampai mana? Sampai pada merahnya bibir, maka puasanya batal. Atau ludahnya tadi sudah bercampur dengan selain ludah, dengan seperti sisanya makanan, dilek, batal puasanya. Atau bercampur dengan perkara yang najis, mutanajis, seperti gusinya itu mengeluarkan darah, kemudian ludahnya itu ditelan, maka batal puasanya. Tapi kalau ludah tadi bercampur dengan sisa air berkumur ketika wudhu, maka tidak membatalkan kepada puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisa bekima ilmat madoti lan ora sebab ketelanjure banyu kekemu wal istinsak lan ngisep banyu lewat irung. Ila jaufi maring wetengi soim ila lam yubalir ari kalani ora bangetaken sapa soim fihima ing dalem karoni matmad wal istinsak wakana lan ono opo asabeku telanjure banyu iku fi wahidatin tetep ing dalem sepisan minal marroti saking piro-piro ambalan as-salasi kang telu opo marot dan termasuk tidak batal puasanya ketika berkumur. Orang puasa berkumur atau menghirup air ke dalam hidung kapan? Ketika mau wudhu ternyata air berkumur itu terlanjur ke dalam, masuk ke dalam, tidak batal apabila idza lam yuballigh fihima, berkumurnya itu tidak terlalu parah. Kalau memang parah kemudian masuk ke dalam gimana? Maka hukumnya batal. Ini berkumurnya biasa-biasa saja berkumurnya. Ini hukumnya tidak batal menghirup air ke dalam hidung. Itu kan sunat. Orang yang wudhu itu sunat berkumur menghirup air ke dalam hidung. Tapi ini menghirupnya itu tidak berlebihan, tidak parah. Idza lam yubarik ari kan ora banget-bangetaken, berarti tidak dikuat-kuatkan seperti biasanya. Bagaimana? Tidak membatalkan puasa. Wa kana sabku ya niki fi wahidatin minal marratis salasa. Jadi terlanjurnya air wudhu atau air menghirup air ke dalam hidung, keterlanjurnya itu cuma 1 kali dari 3. Pertama terlanjur, kedua tidak, atau tengah-tengah. Bahasa ketika berkumur kedua kalinya masuk ke dalam. Gimana? Tidak. Dan kalau semuanya masuk, kalau lebih dari 1 ya batal, Mbak. Terlanjurnya air berkumur, berarti kalau dari pertama sudah terlanjur masuk ke dalam, ternyata masih tetap mengulangi lagi, masuk lagi. Nah ini minal fi wa kana sabku fi wahidatin. Terlanjurnya masuknya air ke dalam perut tadi, air berkumur hanya salah satu di antara 3. Tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bin naumi lan ora kelam sebab turu wa in istaghraqa senajan ngenteaken opo an-nahar ing rainu kullaha ya sekabehane nahar. Wala bil igma ilan ora batal sebab ayanan ila afaqa ari kalani waras sapa soim laqatan ing dalem setilu finnahari ing dalem rainu bisyarti antu jada kelawan syarat yen to den temu minhu sangking soim opo an niyatu niat fi waktiha ing dalem waktuni niat tidak termasuk batal lagi. Ada orang puasa tidur sehari penuh, bagaimana? Tidak membatalkan kepada puasa, tapi masalah sholatnya wajib qodho. Masalahnya ya wajib qodho masalah puasanya. Kalau
masalah sholatnya. Kalau puasa enggak. Wa in kanal aslu nih wa yajibu, jadi li anna naima lam yakhruj an ahliyatil khitab. Jadi kenapa tidur orang puasa tidur seharian tidak membatalkan puasa? Karena orang yang tidur itu tidak keluar dari masalah khitab, anjuran puasa tadi. Wa yajibu qada usholah al-faida bin naum wa in kana al-aslu anna man la yajibu alai al-ibadah. Jadi orang yang masalah sholatnya wajib dikodok sebab sekalipun pada asalnya anna man la yajibu alai ibadah, tidak wajib ibadah. Di khabar Muslim, man nama an sholatin aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha dunal faita bil ilma amalan bil asl madhkur. Ini masalah puasa, sholatnya tetap wajib qada sekalipun pada asalnya orang tersebut tidak wajib ibadah tidur, tapi tetap di sini wajib qada sholatnya. Jadi bagi orang yang terbiasa tidur nih, sudah masuk subuh nggak bangun-bangun sampai maghrib, dari subuh bangun sampai maghrib wajib kodok semua, bukan tidak kodok. Nah nantilah saya kan dalam keadaan tidur, orang tidur tidak wajib sholat, tidak lah iya. Tapi sekalipun asalnya tidak wajib, tetap wajib kodok sholatnya. Wala bil ima, orang yang sakit ayan orang yang sakit ayan gitu, ayan punya penyakit ayan ternyata kambuh, maka idza afaqah lahghatan fin nahari bisyarti jada minhu niat fi waktiha. Disebabkan ayan, ada orang puasa penyakit ayanan, sah tidak batal puasanya apabila cuma sebentar ayannya apa pada siang hari, dengan syarat orang tersebut sudah niat pada malam harinya. Kalau puasanya wajib berarti niat pada malam hari. Kalau puasanya sunat ternyata niat kapan tadi orang itu sudah niat, tidak membatalkan puasa. Tapi bila mana satu hari penuh ternyata ayanannya ayan itu penyakitnya kambuh sehari penuh, bikhilaf mimma idastaghraq kullal yaumi fa innahu yabtulu shaum. Apabila ayannya itu satu hari penuh dari keluarnya matahari, dari mulai jam 6 sampai terbenamnya matahari, baru sebagaimana puasanya batal. Kodok ya kodok. Wala bil fasdilan ora kelawan cantok wal hijamat lan cantuk niki, wal fasdi wal hijamah itu sama-sama cantuk nih, tapi ada namanya cantuk sedot, cantuk cikrak. Wala bil fasdi lan ora kelawan cantuk sedot wal hijamah lan cantuk cikrak. Berarti ngoten, kalau sudah itu ada yang cantuk itu biasanya pakai, saya kurang paham ya masalah cantuk, tapi di sini gimana kalau orang puasa cantuk bekam ya bisa. Kalau sekarang itu wala bil fasdi wal hijamah, orang puasa bekam, bagaimana hukumnya? Hukumnya itu puasanya tidak batal tapi makruh, cuma makruh ini makruh hukumnya ya. Wala yasiulan ora sah opo siyamul idaini, poso riyoyo luru, wala yaumun lan poso sedino min ayyamit tasyriki sangking piro-piro dinu tasyrik as-salasi
kang telu opo ayam tasrik mutlakon kelawan hale mutlakon hale mutlak. Wala siyamu yaumis saki lan ora sah poso dino syak. Wala yaumu minan nisfi lan ora poso sedino. Wala yaumun lan ora sah opo poso sedino minan nisfi saking separo. Asani kang nomor loro opo nisfi min Sya'bana saking bulan Sya'ban. Min Sya'bana saking bulan Sya'ban. Puasa pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri tidak sah. Puasa pada hari tasyrik tidak sah secara mutlak. Nah kan pada hari tasyrik tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Ternyata orang itu puasa gimana? Ya tidak sah puasanya. Hari raya puasa tidak sah. Hari Syak puasa tidak sah. Hari Syak itu pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi hari Syak itu kapan? Tanggal 30 bulan Sya'ban. Karena tanggal 30 bulan Sya'ban itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Ternyata puasa pada hari Syak tanggal 30 Sya'ban sah? Tidak sah. Dan juga tidak sah puasa wala yaumu minan nisfisani min Sya'bana illa idza soma angin ari kalani poso sopo soim dzalika ing mengkuno yaum al amfaridatin saking ganti poso fardu au wafaqa uta nocoki opo somu adatan ing kebiasaan lahu kaduwe adatan ing kebiasaan lahu kaduwe saum au wasola utawa sambung opo somu posoni soim bisaumi syai'in kelawan poso suwiji-wiji minan nisfi saking separo al awali kang kawitan opo nisfi. Wala bil yaumi senajan ora poso kelawan dino al khamisa asyara kang kaping 15. Al khamisa asyara kang kaping 15. Dari kami cukupi sekian. Apabila tadi kurang, saya lanjutkan dulu. Dan tidak sah puasa niki pada bulan Sya'ban tanggal 16. Dari awal tidak puasa kecuali kodok puasa. Ternyata tanggal 30 saya itu harus kodok puasa, punya hutang tinggal satu ketepatan besoknya itu tanggal 30 Sya'ban. Bagaimana? Ya tidak sah puasanya, tidak haram ya, tidak haram. Kenapa? Wajib. Dia itu kodok puasa wajib. Tapi kalau nih, jadi puasa pada tanggal puasa pada tanggal 30 hari Syak itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Puasa tidak sah. Tapi kalau kodok puasa, bagaimana hukumnya kodok puasa? Ya sah. Dan tidak sah puasa lagi tanggal 16 bulan Sya'ban. Kecuali kodok puasa. Saya punya hutang dari awal tanggal 1 sampai 15 tidak puasa Sya'ban. Kemudian tanggal 6 puasa tapi puasa kodok sah. Kalau puasa sunat nisfu Sya'ban tidak sah. Atau kebiasaan. Berarti orang ini biasanya puasa apa? Puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Puasa Daud ternyata ketepatan pada tanggal 30 masuk pada tanggal 16. Atau tanggal 30 itu masuk puasanya. Kalau puasa Daud satu hari puasa, berarti mungkin satu hari puasa, satu hari tidak. Ketepatan tidak puasanya itu pada tanggal 29, 30 masuk, itu gimana? Ya puasa sah kalau demikian.
atau dari sebelumnya sudah puasa, awwasola somu biyaumi bisaumi syai'in minan nisfil awal, atau tanggal 1 puasa, tanggal 1 bulan Sya'ban puasa, atau di antara tanggal 1 sampai 15 ada puasa 1 hari. Bagaimana puasa pada tanggal 16 nisfu Sya'ban? Sah hukumnya. Sekalipun walau bil yaumil khamisa asyarah, sekalipun pada tanggal 3 sekalipun pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 15-nya tidak puasa. Pada tanggal 13 puasa, tidak, tanggal 15 tidak puasa. Tapi tanggal 1 pernah puasa, tanggal boleh puasa, boleh, sah. Kalau tidak puasa sama sekali ya tidak sah. Wa yahru 'ala shaim, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fa insyaallah pembacaan kitab Qaumi Tughyan kalau tidak maju jam 9 nanti saya habis zuhur karena ada kepentingan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.